Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi para penggemar dunia maya. Pada kesempatan ini saya akan mengupas tuntas terkait dengan terjadinya pergeseran ideologi kita yang mungkin masih kita jumpai berseliweran di dinding-dinding media kita semuanya, yang tidak ada habis-habisnya, walaupun toh organisasi-organisasi yang tidak sepemahaman dengan Pancasila sudah dibubarkan. Kita masih mendengar dengan istilah Indonesia negara kafir, Pancasila dan undang-undangnya adalah produk kafir dan juga tohut, sehingga terjadi yang namanya kekerasan sara di mana-mana. Ada sentimen agama yang menimbulkan kegaduhan dan juga menimbulkan keresahan warga masyarakat Indonesia. Padahal itu sudah selesai ketika semuanya berkonsensus menerima asas tunggal Pancasila. Ada yang mengatakan bahwasanya Pancasila itu tohut, demokrasi itu kafir, dan Garuda Pancasila itu berhala. Ada yang mengatakan jihad kok bela Pancasila, jihad itu ya bela Islam. Nah, jadi narasi-narasi yang konyol ini harus kita luruskan. Karena apa? Di dalam Pancasila yang silanya ada 5, itu merupakan kalimatus sawa yang sudah disetujui para founding father, yang di dalamnya juga ada tokoh-tokoh Islam pada waktu itu. Mari kita kupas bersama-sama. Nah, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi akhir-akhir ini kenapa kami harus dipanggil kafir? Sangat menyakitkan sekali. Mereka yang mengatakan kami menolak dituduh bernegara tohut, dalam artian orang-orang yang waras terkait dengan kebinekaan. Tapi mereka yang mengatakan kafir, mereka itu juga tidak tahu diri. Minta THR di negara yang katanya kafir, kerja dengan bayaran upah menggunakan uang negara kafir, dan lain sebagainya. Terus yang kalian punya atau yang kalian banggakan apa gitu kan? Yang pertama adalah di dalam Pancasila, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang pertama selaras ini ya, jadi selaras dan juga sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan kalau saya mengatakan letterlek, yang menegaskan keesaannya dan memuat kandungan ketauhidan atau tauhid, yang dalam hal ini selaras dengan Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Indonesia meyakini berbagai macam agama dan juga melindunginya untuk berkeyakinan, tanpa ada orang yang mencampur adukan agama. Selanjutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, juga termaktub dalam Al-Quran yang berisi kandungan kemanusiaan atau al-insaniyah, yang juga disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 135. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, hendaklah kamu jadi manusia yang adil. Nah, ini kan hal yang sangat luar biasa sekali. Ternyata Pancasila bersumber dari intisari atau saripati Quran itu tersendiri. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Ini juga sila yang memuat prinsip-prinsip integrasi dan persatuan atau wahdah. Allah pun telah menegaskan persatuan di tengah perbedaan ini dalam Al-Quran, yang juga termaktub dalam surah Al-Hujurat
Ayat 13, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Adapun sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Selaras juga dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syura ayat 38, wa amruhum syura bainahum. Nah, Allah telah menegaskan di sini mengusung nilai-nilai kebersamaan dan permusyawarah atau al-ijma. Terkait dengan permusyawaratan, sesungguhnya banyak sekali Al-Quran menukil ini semuanya. Kita disuruh untuk bermusyawarah dalam setiap yang namanya urusan-urusan itu. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah sila terakhir, sila kelima, memuat misi untuk mewujudkan keadilan atau al-adalah. Prinsip keadilan ini termaktub juga dalam Al-Quran surah An-Nahl. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Sahabat dunia maya, kita sudah menyaksikan ternyata di dalam Pancasila terkandung juga nilai-nilai Qur'ani yang secara implisit tertanam di situ semuanya. Maka mereka-mereka yang mengatakan Pancasila tohut mungkin bisa jadi belajarnya kurang jauh dan juga pemahamannya masih dangkal. NU yang lahir 1926, Muhammadiyah yang lahir 1912. Artinya apa? Organisasi terbesar di dunia ini, khususnya Nahdlatul Ulama, sebagai founding father menerima dan juga berkonsensus. NU berkonsensus, Muhammadiyah berkonsensus bahwasannya asas tunggal negara kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila. Organisasi yang saya kira sudah lahir sebelum Indonesia merdeka. Ini juga turut serta andil dalam kemerdekaan, tidak mempermasalahkan yang namanya Pancasila. Kan tapi kenapa ormas-ormas, golongan-golongan yang lahirnya masih kemarin sore masih menanyakan terkait dengan keabsahan dan juga sakralnya terkait dengan Pancasila? Ada apa ini? Menteri Agama yang kita banggakan Gusmen dawuh gitu kan ya, bahwasanya Pancasila adalah kalimatus sawa, kalimat atau kata-kata atau inspirasi yang bersumber dari langit, dari Tuhan gitu kan. Pancasila adalah kalimatus sawa, titik temu antara suku, agama, etnis, ras dan ragam identitas lainnya. Menjaga Pancasila adalah dalam rangka menegakkan agama yang penuh kasih sayang sekaligus adil bagi semuanya. Hubul waton minal iman. Pancasila bersumber dari Al-Quran. Dari apa yang sudah saya paparkan, sudah semestinya kita semakin mencintai Pancasila sebagai ideologi bangsa yang telah menyatukan keragaman yang ada di Indonesia ini. Kita harus bersama-sama mempertahankan eksistensi Pancasila dari upaya-upaya pihak yang ingin menggantikan dengan ideologi lain dan bisa mengancam perdamaian dan kebinekaan Indonesia. Kita pun harus terus menanamkan dan mewariskannya pada generasi penerus sehingga Indonesia akan senantiasa abadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, senantiasa melindungi Indonesia agar tetap damai dan selalu kompak menjaga kebersamaan dalam kebinekaan. Amin ya robbal Indonesia, saya Pancasila. Salam merdeka.